Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati niki wonten Habib Ahmad Al-Habsyi, wonten Habib Jindan, Habib Mustafa, sedanten para habaib, para ulama, wabil khusus Mbah kawula Ki Haji Idris Abdul Hamid. Niki langsungan mau nggih walau kalimatin niki bukti kula niku cucu yang baik dikongkon nggih nurut. Ini tolong diapresiasi bahwa ini benar-benar anak yang taat. Aslinya buatan enten gunane dikai gelar alim alama jebule digo kongkonan ngoten mawon. Gayane tok tiang-tiang menyebut alim alama tapi nggih kongkonan ngoten mawon. Tapi ini buatan napa-napa niki kula sangat senang kepanggih Habib Jindan. Kula beberapa kali ngikuti pengajian beliau di Langitan Majelis Muwasalah di Senayan. Baru ini ditakdir muwajahah sama beliau. Yang saya sampaikan di sini ini paling pokok adalah bahwa sejarah orang-orang yang meninggal ini saya baru kampanye besar-besaran. Ini terserah yang sedang hidup. Jadi kalau cucu-cucu Mbah Umar, Mbah Abdul Wasa ini termasuk zuriyahnya Mbah Umar karena itu buyut saya. Buyut saya itu mbah saya kandung namanya Fatimah, punya bapak kalau di catatan ditulis Abdul Kholik. Tapi lama-lama namanya itu Idris, itu bin Umar. Umar adalah punya istri namanya Maimunah, itu mbaknya Mbah Bedowi. Terus termasuk cucunya Mbah Bedowi ada yang dapat Habib Mustafa ya, Mbah Uzair ya, mantunya Mbah Uzair. Kira-kira sepuh mana Habib dengan saya pernah Habib? Sepuh jenengan ya? Ya, oh Palik ya? Iya sudah. Dengan Habib saja saya sudah takut Habib apa lagi? Iya Habib dan Palik ini gelarnya dua. Ini punya mbah keren. Begini ya, jadi kalau dalam tradisi Arab saya berkali-kali mengingatkan sekali ada istilah kama tasyarrafa bi Muhammadin adnanu. Jadi orang itu nggak tahu Adnan itu siapa, tapi barokahnya Rasulullah SAW orang akan nyari-nyari Adnan itu siapa karena punya cucu, punya zuriyah yang bernama Nabi Muhammad SAW. Saya yakin orang Pasuruan kebanyakan tidak tahu Mbah Umar. Tapi gara-gara Mbah Hamid, orang nyari-nyari Mbah Hamid itu anaknya siapa, mbahnya siapa. Sampai orang Pasuruan datang ke sini tabarruk dengan mbah-mbahnya Mbah Hamid Pasuruan. Andai kan Mbah Hamid itu udah alim di Pasuruan itu ngegeng, itu orang nggak akan cari bapaknya, itu kira-kira gitu. Jadi kalau ada mbah-mbah nggak dikholi, itu mesti salah putune ngoten mawon, itu yang paling penting. Dan saya dididik oleh mbah saya, Mbah Fatimah, karena Mbah Fatimah itu sepupu dengan Mbah Hamid, dulu di serumah di sini. Itu kata Mbak Fatimah, congken aku pengen ngalim, pengen jadi wali, aku hafal dibak berjanji. Jaya saya itu mulai kecil itu menghafalkan dibak dan berjanji, karena itu prasyarat jadi wali. Tapi lama-lama dibak dan berjanji sekarang dibaca sebagian orang ya karena profesi, sebagian orang macam-macam. Tapi itu tetap baik. Saya punya pengalaman ketika mengkaji tafsir, karena itu sesuatu yang saya bidangi, saya tekuni. Kenapa Nabi Ibrahim disebut makana Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyah? Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Karena secara lahir di antara dzurriyyahnya ada yang bernama Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan yang jalur ini, jalur Yahuda ini memaklumatkan bahwa mbah-mbahnya yang bernama Ibrahim itu Yahudi. Nasrani karena sama-sama orang Yerusalem, orang Nazaret juga mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Kalau saja tidak datang seorang Muhammad Rasulullah SAW yang memaklumatkan diri bahwa Ibrahim adalah Hanifam Muslim. Tapi ketika Nabi Muhammad jadi Nabi itu ada sedikit problem. Lalu dia anaknya siapa? Karena dia hidup di Mekah. Tentu orang Arab bilangnya dia, bukan beliau. Hidup di Mekah itu orang jahiliyah. Akhirnya ditunjukkan oleh Allah bahwa Muhammad adalah cucu dari Nabi Ibrahim. Buktinya Ibrahim pernah di Mekah, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bukti lagi ada sa'i. Di situ sejarah Siti Hajar nyari air sampai 7 kali. Setelah itu terlacak bahwa Muhammad jadi nabi itu sah karena min dzurriyyati Ibrahim. Nah, di sini kearifan berjanji beliau ngendikan wa ba'du fa'aqul wa Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi khumitat khisaluhus saniyah, karena berjanji ingin memaklumatkan bahwa Nabi Muhammad jadi nabi itu sah karena babahnya juga seorang nabi. Maka disebut wa'adina nubila roibin inda dzabil ulumin nasabiyah ila dzabih ismail nisbatuhu wa muntama.
Jadi dengan demikian status ketauhidan Ibrahim sebagai bapak tauhid karena dimaklumatkan oleh cucunya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, millata abikum Ibrahim. Andai kan tidak ada Nabi Muhammad, maka rujukan status Ibrahim hanya merujuk yang dari jalur Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Andai kan tidak ada Muhammad Pasuruan, cucu-cucu yang alim, nanti ngerujuk cucu yang nggak alim. Lah itu belajar iso primbon, iso perdu kunan. Terus wong mikir iki dukun bae mesti dukun kan ngoten lain. Kan ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, singkat berpadat makna. Untuk mauidhah yang ketiga, tausiah yang ketiga oleh Fadilatul Syekh Al-Muhtaram Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Jiddan bin Nufail bin Salim Jindan dari Tangerang, Banten. Kepada beliau dipersilahkan. Fa'alaihi falyatafaddal mashkuran. labas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini bersama-sama kita hadir di dalam haul Al-Allamah Kiai Haji Abdullah Umar yang ke-77 dan masyayikh dari Lasem sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka dan Allah Subhanahu wa taala menggembirakan mereka di dalam barzakh mereka berkat majelis kita yang mulia ini, dan Allah taala insyaallah memberikan keberkahan kepada segenap keluarga besar almarhum Maghfurullah Kiai Abdullah bin Umar, amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bahwasanya al-ilm rahimun baina ahlih. Ilmu itu adalah hubungan seperti hubungan keluarga, kekerabatan di antara para ulama, walaupun nggak saling kenal atau mungkin nggak pernah berjumpa, akan tetapi yang menghubungkan mereka satu sama lain adalah ilmu tersebut. Sebagaimana para nabi-nabi yang terdahulu, kadzar rusulu bani allati tariguhum wahidatun fid dzati. Begitu juga para rasul yang dikenal Banu Allati, yang mana mereka itu walaupun lahir dari rahim yang berbeda-beda, akan tetapi sumber mereka adalah satu. Dan ketahuilah bahwasanya mereka para ulama dari umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dahulu dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ulama ummati ka anbiya'i Bani Israel. Ulama umatku mereka bagaikan para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, memiliki fungsi untuk tajdid, memperbaharui, menguatkan daripada ajaran nabi-nabi mereka tersebut. Disebutkan bahwasanya Abul Hasan Asy-Syadzili di dalam ru'yah beliau, dalam mimpi beliau, sebagaimana diisyaratkan oleh Imamul Haddad di dalam Ainiyah, wa Sayyidi Ahmad bin Zain al-Habsyi di dalam Syarah Ainiyah. Begitu juga disebutkan oleh para ulama tentang mimpinya Abul Hasan Asy-Syadzili. Beliau bermimpi tatkala di Masjidil Haram, beliau tertidur kemudian bermimpi, dan mimpi tersebut siapa yang bisa mengingkari mimpi orang lain? Mimpi silahkan, orang mau bermimpi ya haknya dia bermimpi, apalagi mimpinya kaum salihin yang merupakan juz'u min 46 juz'an minan nubuwah, yang merupakan bagian daripada 46 bagian kenabian. Di dalam mimpi Abul Hasan Asy-Syadzili, beliau bermimpi seolah-olah beliau ada di Masjidil Aqsa, dan di Masjidil Aqsa berkumpul para nabi-nabi termasuk Nabi Muhammad SAW, dan di situ terjadi dialog antara Nabi Musa, Nabi Isa bersama Nabi Muhammad SAW. Mereka bertanya, Nabi Musa dan Nabi Isa kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, innaka qulta fi haditsik, engkau pernah berkata
di dalam ucapanmu, ulama ummati ka anbiya Bani Israel, ulama umatku bagaikan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Nah sekarang kita ini adalah rasulnya Nabi Bani Israel, Nabi Musa dan Nabi Isa. Kita punya kaitan. Engkau mengatakan ulama umatmu bagaikan nabi-nabi Bani Israel, coba tunjukkan kepada saya siapa gerangan ulama tersebut yang engkau bilang seperti nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Maka Nabi Muhammad mengatakan, betul, ada orangnya. Kemudian Nabi mengatakan, aina Abu Hamid Al-Ghazali, di mana Abu Hamid Al-Ghazali? Datang Abu Hamid Al-Ghazali menyalami Rasulullah, kemudian berkata, ini dia orangnya, kata Nabi Muhammad. Maka Sayyidina Musa bertanya dalam mimpinya Syadzili ini, masmuk ya imam, siapa gerangan namamu wahai imam? Maka dijawab oleh Imam Al-Ghazali, ismi ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi, itu nama saya. Nabi Musa berkata, wahai imam, saya tanya nama kamu, kenapa kamu sebut nama kamu, nama ayahmu, nama kakekmu, nama nisbatmu? Saya nggak tanya itu semua, saya cuma nanya nama kamu. Nama kamu Muhammad, jawab Muhammad, nggak perlu sebut kakekmu siapa, nisbatmu kepada siapa. Hadza minal adab, apakah ini merupakan bagian dari adab, menjawab lebih daripada apa yang ditanyakan? Maka Sayyidina Ghazali bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ujibul kalim am ata'adab? Saya jawab ucapannya kalim, yakni Sayyidina Musa, atau ata'adab, taslim kepada Nabi Musa, bersikap adab. Nabi bilang, ajibhu, jawab. Maka Sayyidina Ghazali berkata, ya kalimullah, ya Sayyidina Musa, engkau ketika ditanya oleh Allah Ta'ala, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang engkau pegang dengan tangan kananmu wahai Musa? Engkau jawab apa? Hiya asaya atawakkau alaiha wa ahusyu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini tongkatku, bersandar dengannya, gembala kambing dengannya, banyak urusan aku lakukan dengan tongkatmu. Allah tidak tanya itu. Allah tanya, apa di tangan kananmu? Jawab tongkat, selesai. Kenapa kamu jawab panjang lebar? Wa hakadha ya kalim, ketika seseorang berbicara dengan yang dia cintai, suka berlama-lama di dalam berbicara. Begitu. Nabi Musa bilang, naam, sah kalamak. Kalah, bukan kalah, artinya debat atau diskusi dengan Imam Ghazali, dijawab dengan jawaban yang sangat luar biasa oleh Ghazali. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, ya Musa, afi ummatikuma, ya Musa ya Isa, afi ummatikuma habrun kahadha? Apakah ada di kalangan umatmu berdua ulama sekali berimam Ghazali? Maka menjawab Nabi Musa dan Nabi Isa, la ya Rasulullah, tidak ada di antara umat kami orang yang memiliki keilmuan sekaliber Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu arda. Hingga Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali ini beliau disebut bahwasanya kalau masyayikhuna dulu, guru-guru kita bilang, kalau kamu mau membedakan antara ulama dunia dengan ulama akhirat, simple. Cirinya ulama dunia nggak suka dengan kitab-kitabnya Ghazali. Ulama akhirat mereka senang dengan kitab-kitabnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Tanya aja Kiai Hamid berapa kali hatam Ihya, berulang kali. Begitu Al-Habib Abi Bakar berapa kali hatam Ihya, Al-Habib Ja'far bin Syekhan berapa kali hatam Ihya. Begitu berulang-ulang. Syekh Abi Bakar bin Salim mengulang Ihya lebih dari 40 kali. Imam Abdullah Al-Idrus lebih dari 40 kali. Begitu. Wa minhum, di antara guru-guru kita yang hampir-hampir hafal Ihya Ulumuddin. Wa di antara mereka lagi yang meninggal dunia lagi mutalaah kitab Ihya, meninggal dunia Ihya berada di pelukannya. Min jumlati Syekhana Al-Habib Al-Habib Muhammad Sa'ad bin Ali Al-Idrus yang meninggal dunia memeluk kitab Ihya Ulumuddin radhiyallahu anhu ardhahu. Kan Al-Imam As-Saggaf, Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf, beliau mengatakan di antara cintanya kepada kitab Ihya Ulumuddin, beliau memotivasi murid-murid dan keturunannya. Beliau bilang, man magara Ihya ma fi haya. Yang enggak mengkaji kitab Ihya Ulumuddin enggak punya rasa malu, enggak mengenal al-haya yang merupakan bagian daripada iman. Wa man magara muhadzab ma'araf qawaid al-madhhab. Man magara tanbih falaysa binabih. Man maluh wirid fahuwa girid. Man magara al-adhkar falaysa bidhakar, katanya beliau. Barang siapa yang tidak baca kitab Ihya,
tidak kenal al-haya, nggak kenal malu. Yang nggak membaca muhadzab tidak tahu pondasi-pondasi madhab. Yang tidak membaca, mempelajari kitab tanbih, falaysa binabih, bukan orang yang cerdas, nggak bakal menjadi orang yang cerdas. Karangannya Syirazi. Kemudian juga beliau mengatakan man magaral wirid, yang tidak punya wirid fahuwa girid, kerah. Begitu, harus punya wirid, harus punya adhkar. Kemudian sampai disebutkan oleh beliau man magaral